Atau ini mah bisa jadi pembalap, guys. Sepi lihat di tolnya juga, guys. Tolnya masih baru, bagus kan. Gak ada yang bolong-bolong ini mah, guys. Ini kita keluar tol Mabar ya. Kita masuk kawasan Kim. Kalau di map ini masih sekitar 11 kiloan. 19 kilo. Jadi keluar tolnya 11 kilo. 8 kilonya kita jalur biasanya. Bilangin. Belum juga Pak. Lagi. Udah. Udah. Percaya kan? Ya. Tuh kan. SPSI. 20.000 guys tuh. Baru nyampe udah ditinta aja. Oke guys, selamat pagi. Pagi hari ini kita akan melanjutkan perjalanan guys ya. Kita ini dari Damuli kita lanjut ke Medan guys ya. Jadi kita usahakan nanti siang kita nyampe lokasi bongkaran. Oke, terima kasih, selamat pagi. Sebelum kita jalan, kita ke ATM dulu guys ya. Kita ngambil uang jalan, sisa uang jalan. Ini kita penarikannya menggunakan tarik tunai tanpa kartu ya. Nah ini kebetulan di depan ada ATM BRI sama ada Briling tuh. Jadi bebas mau narik pakai Bank BRI bisa, ke link bisa. Kita pakai BRI aja ya. Karena kartunya nggak ada guys, ketelan belum diurus nih. Oke guys, udah kita tarik ya. Kita narik 600.000. Ini buat pegangan kita sampai ke Medan aja. Posisi di Damuli guys ya. Udah deket sih posisinya guys. Uang cashnya habis tadi. Tarik tarik uang tanpa kartu. Jadi kita nariknya nggak pakai kartu ATM, jadi pakai Brimo. Jadi kita masukin nanti pakai kode guys ya, sama nomor HP. Jadi buat teman-teman yang kartunya ketelan atau hilang belum sempat ngurus, kita cari ATM yang sesuai yang kita gunakan kayak BRI gitu kan, nggak usah pakai BRI. Jadi kita pakai penarikannya pakai Brimo. Nanti kita di situ tarik tunai tanpa kartu. Cukup masukkan kode nanti di aplikasinya aja sama nomor HP guys. Jadi lebih praktis, menghindari ketelan kartu lagi guys ya. Ini saya belum ngurus sih soalnya kartu ATM-nya guys. Belum sempet, antara belum sempet sama males. Oke, kita lanjut jalan guys ya. Kita lanjut jalan. Oke. Kita lanjut jalan guys ya. Kalau tidak ada halangan, diperkirakan siang ini kita nyampe ya. Karena tinggal 200 kilo. Dari sini ke tol kurang lebih 60 kiloan. Sisanya 140 tuh lewat tol, jadi lebih cepet.
Oke, kita lanjut jalan guys ya. Kita jalan guys ya. Rame. Oke. Kita di daerah Damuli nih guys ya, Damuli. Solar baru turun 2 kotak. Aman lah, 2 kotak masih aman. Cukup untuk sampai sana. Itu pasti masih sisa sekitar 4 kotak lagi nanti sampai lokasi. Stok solar di belakang masih ada, jadi aman lah, perjalanan ini udah aman kita untuk solar. Untuk arah ke Pekanbaru lagi pun udah aman. Seger kalau pagi-pagi udah mandi kita guys ya. Enteng, badan tuh berasa enteng. Kita di daerah apa ini ya? Labuan Batu. Aduh, coba yang tahu namanya ini daerah apa namanya? Lewat Damuli. Aikanopan bukan sih ini? Aikanopan. Kanan kiri rata sama sawit guys tuh. Sawit semua. Kita berada di mana nih sih? Aikloba. Aikloba tuh apa sih? Aik Nabara ya, Aikanopan ya kan, kok pakai Aik ya namanya kalau di sini ya. Nah, ini antrian solar guys ya. Mulai panjang. Tapi tahu nih ada belum solarnya nih. Oh, udah ada, udah ada. Aikloba, SPBU Aikloba. Asahan, Kabupaten Asahan guys. Ada Aikloba, Aiknabara, Aikanopan ya kan. Cuman kalau di sini nih antrian solarnya nggak seperti kayak di Jambi, Palembang guys ya, masih aman kalau di sini nih sebenarnya. Nggak sampai yang mengurai di jalan gitu loh. Ini mereka yang pada di bahu jalan semua. Ya hitungannya masih aman gitu guys. Itulah salah satu saya senengnya ke Medan tuh gitu guys. Kita nggak terlalu payah nyari solar ya. Maksudnya nggak perlu nunggu sehari semalam gitu, di sini nggak perlu. Ya ada aja gitu, ada aja. Misalnya di POM ini nggak ada, POM depan itu ada. Kalau di Medan ini masih aman. Karena mungkin jarang pelangsir sih ya kalau di sini nih. Kan yang bikin BBM langka tuh ya pelangsir itu guys. Tidak dipungkiri ya. Karena pelangsir. Karena saya pernah beberapa kali di saat hari libur panjang atau apalah kayak kemarin habis Natal tahun baru itu nggak ada pelangsir, aman. BBM nyari solar tuh aman ya, ada aja seperti kayak di Jambi gitu ada ya, sekarang pun ada, cuman kan kadang susah, kita harus nunggu sehari semalam, kadang antrian panjang, udah gilirannya nggak kebagian
Ini mah keluhan driver logistik ya, atau mungkin mobil-mobil lintas gitu loh. Maksudnya bolehlah ada pelangsir, yang penting kan tertib, gantian gitu loh. Ini enggak, saya ngelihat di beberapa tempat itu pelangsir yang menguasai SPBU, bukan operator yang punya aturan, pelangsir yang punya aturan. Bisa seperti itu ya guys. Jadi kita kan terhambat untuk pengiriman gitu guys. Tapi saya pernah dengar cerita dari teman. Kalau saya sih belum pernah ngelihat langsung ya. Kan kayak mobil-mobil lintas ini yang kayak dikejar waktu gitu, itu kan kayak dia ini pakai tangki double guys. Nah katanya pernah temennya pakai tangki double 3 tapi bukan 2. Itu malah dipermasalahkan katanya. Kenapa dipermasalahkan? Dianggap menimbun BBM. Lah kok menimbun ya kan? Kalau kita ini ya kayak supir ini, ya dia beli mau berapa liter pun ya dia pakai sendiri untuk di perjalanan gitu guys. Kayak saya ini tangkinya, kalau tangki saya ini 2, terus yang 3-nya ini tambahan jeligen 100 liter. Tangki 2 ini 200 jadi kalau penuh semua ini saya sekitar ada 500 liter. Nah itu tuh bukan untuk dijual lagi, tapi kan kita pakai. Makanya saya kalau di jalan-jalan kadang ada supir yang mau jual solar gitu, entah dia kelebihan beli solar atau mungkin lagi rungkat ya kan. Nawarin solar, saya beli kok, karena saya pergunakan lagi, saya pakai sendiri, bukan saya mau jual lagi. Dan saya pun kalau misalkan di jalan lagi ada temen yang butuh solar, itu saya kasih harga SPBU atau harga POM. Saya nggak pernah pakai harga eceran. Nah bukan sedikit ini ya, ya kita sedikit cerita aja. Waktu itu saya pernah di Kisaran, mau masuk tol Kisaran itu saya pernah bantu mobil bis yang kehabisan solar. Bukan habis, ngeres lah solar dia, sedangkan dia bawa rombongan jamaah kan waktu itu. Jadi waktu itu saya kasih 70 liter 2 jeligen ya, karena saya pun nggak ada stok lagi kan, cuman di tangki utama sama tangki. Waktu itu saya belum pasang yang tangki 200 liter tambahan, baru tangki utama 200 sama jeligen 3 jeligen itu. Nah, jadi saya kasih lah yang dari jeligen itu sekitar 70 liter, karena jeligen itu kan kapasitas 35. Dia bayar dengan harga POM, nggak saya bikin harga eceran gitu. Beda kalau pelangsir kan, itu harganya bisa per liter 8, 9 sampai tingginya 10.000 per liter itu guys. Seperti itu. Jadi kalau untuk aparat-aparat menyalahkan supir yang pakai tinggi double, ya kenapa gitu loh. Kita kan buat dipakai sendiri, bukan kita buat perjualbelikan. Walaupun diperjualbelikan, kita nggak ngambil untung apa-apa. Kita niat membantu. Karena kita pakainya harga-harga POM, bukan harga eceran gitu. Jadi kan tidak ada keuntungan kita tuh guys. Jadi dari kita membantu. Karena nggak mungkin dong kita ngasihin solar cuma-cuma gitu loh. Ya minimal digantilah solarnya dengan rupiah yang seperti beli di SPBU, seperti itu. Kalau mau yang ditangkap mau dipermasalahin yang pelangsir itulah. Coba aja lihat di beberapa tempat pelangsir itu seperti apa. Kadang mobil aja udah nggak layak pakai guys, asal dia bisa ngisi solar aja. Kadang ada yang pernah sampai didorong hidupinnya. Coba. Saya pun pernah ada satu cerita guys. Saya pakai tangki double ini, terus saya tuh ngisi di salah satu SPBU lah ya. Jadi kan tangki utama penuh, nah saya pindah ke tangki belakang dong. Apa katanya, oh bang nggak boleh nih. Nggak boleh kenapa? Saya bilang tangki abang double lah. Kenapa? Saya bilang saya kan isinya sesuai kuota saya, jatah kuota saya 200 liter per hari. Saya nggak pakai kuota orang, ya kan? Sayang dong kalau kuota kita nggak kita habisin kan gitu loh. Coba dicek sesuai nggak barcode sama
mobil atau plat nomornya sama kan, jadi apa yang dipermasalahkan, saya bilang gitu kan. Saya kan hanya menggunakan hak saya, kuota saya kan, bukan kuota orang gitu guys. Pernah saya tuh ngalamin kayak gitu, yang akhirnya ya diisi, jadi kayak cuman pinter bisa-bisaan operatornya aja itu mah. Saya bilang, saya ini mobil logistik, saya bilang, saya bukan mobil pelangsir. Jadi nggak usah bikin aturan yang nggak masuk akal lah, menurut saya tuh seperti itu ya. Nah ini dia guys ya, ke kiri ini arah tol atau akses tol ke Kisaran guys ya. Kita nanti belok kiri guys. Nah ini dia guys ya. Nah kita sudah memasuki akses tol Kisaran guys ya. Lagi pelebaran jalan tuh ya, tuh jalannya habis dikeruk karena emang kecil sih guys jalannya ini. Kalau nggak dilebarin terlalu sempit, apalagi ini akses ke arah tol ya guys ya. Nah kayak gini kan kalau kita perwisata mobil besar kan tuh terlalu mepet. Nah kalau mobil kecil sih oke lah ya kan. Proses perbaikan atau pelebaran jalan guys, udah pada di ini ya, dikeruk-kerukin guys. Bikin apa, saluran air itu ya. Mungkin untuk beberapa bulan ke depan lah ini mulai bagus ya, bagus dan lebar. Karena kalau nggak diginiin, kalau ada mobil berhenti itu macet guys. Nah minimal sama lah kayak yang di depan sana tuh lebarnya tuh. Kalau sana udah lebar tuh, jadi kalaupun ada mobil yang berhenti di pinggir gitu nggak menyebabkan kemacetan, tapi kalau kayak gini pasti macet. Nah ini kalau ini udah luas ya, udah lebar. Jadi kalau ada yang mobil beli minuman atau beli apa ngisi saldo etol tuh kan, ini kan sepanjang jalan ini pun ada tuh yang kayak drilling gitu ya, atau top up saldo etol, jadi nggak macet, masih bisa lah karena kan masih luas jalannya, masih bisa kita tetap jalan. Nah dulu di sini guys, depan tuh ada SPBU. Nah dulu disitulah saya storingin mobil yang kehabisan, bukan kehabisan, solarnya ngeres. Jadi kalau dilanjutkan perjalanan takutnya mogok di jalan. Nah jadi pas saya pemindahan solar itu, saya masuk ke rest area. Dikarenakan kan waktu itu pakai alat guys, pakai pompa solar elektrik. Jadi mobil itu dijajarin, karena kalau di sini jajarin kan pasti bakal macet. Jadi kita ketemu di rest area guys, karena solarnya benar-benar udah ngeres. Jadi rest area pertama cuma berapa kilo lah dari sini. Nah jadi di sini nih mobilnya nih, dia parkir di sini nunggu solarnya belum ada kan, sedangkan dia bawa rombongan gitu guys. Nah di depan itu gerbang tol
Kisaran guys ya. Kisaran 50 ya kan. Udah enak sih, udah cepet gitu guys kalau lewat tol ini. Oke. Bisa kita kasih dulu nih Pak Ogahnya 2.000. Oh, ada mobil yang turun mesin tuh guys. Oke. Oke guys. Kita masuk gerbang tol Kisaran. Ya. Depan tuh gerbang tol Kisaran guys. Kalau nggak salah ya kurang lebih kita nyampe ke lokasi ini sekitar 140 kiloan lagi. Kurang lebih 2 jam, jam satuan lah kita sampai sana guys. 3 jaman lagi lah ya. Dan pastikan saldo Anda cukup guys ya. Oke. Sip. Saldonya 344. Oke, aman guys, cukup ya saldo kita ya. Karena sampai sana tuh cuma habis sekitar 200, pokoknya saldo 250 tuh cukup. Udah tenang kita nih, kalau udah masuk tol udah tenang guys ya. Tidak akan ada kemacetan. Kita bisa lari-lari kalau di tol nih guys. 60, 70, 80 aman. Nah, kalau yang ke sana ini belum jadi guys, ke apa Rantau Prapat ini. Tuh, masih ditutup, belum jadi tolnya. Ini pinggir-pinggirnya banyak pohon karet guys. Pinggiran tol ini tuh, itu pohon karet semua tuh. Ada pohon sawit gitu kan. Kalau di sini tolnya masih sepi guys, nggak padat kayak di Jakarta gitu. Kita sudah di dalam tol Kisaran guys ya. Nah, ini kita udah dalam tol Kisaran, kita tinggal melanjutkan perjalanan. Kurang lebih sekitar 3 jaman lagi kita sampai lokasi guys ya. Jadi kita tinggal jos langsung nih. Ini tinggal lurus aja ya. Kalau tol ini tinggal lurus saja. Paling kayak naik turun sedikit lah. Tapi dia enak. Datar jalannya. Oke, kita lanjut jalan guys ya. Oh ya, atau ini mah bisa jadi pembalap guys. Sepi lihat di tolnya juga guys.
tolnya masih baru, bagus kan, nggak ada yang bolong-bolong ini mah guys. Oh ini mau kecepatan 80 mau 100 pun aman ini guys, asal kuat aja solarnya. Bagus ya, ininya pemandangannya tuh lihat, hutan-hutan doang. Sebelah ini kiri ini sawit, sebelah kanan sawit juga, di depan sana pohon karet guys. Pokoknya sawit karet di sini mah guys, di tol Sumatera Utara, tol Medan. Nah, oh ini nih 150 kilo km-nya, berarti tol Medan ini panjangnya 150 ya. Tapi nggak tahu sampai mana tuh 150 tuh ya. Oh, enak guys. Mobilnya masih sepi. Nah, itu tuh ada mobil yang lagi muat pohon karet tuh, lagi ditebang-tebangin guys ya. Di rest area sini nih yang baru ada solar tuh kayak berapa aja ya? 65 kalau nggak salah, 65 ya ada. Cuman yang lain belum tahu nih, soalnya belum pernah ngisi di rest area yang lain. Seringnya paling KM 65 mau arah berangkat atau arah pulang guys. Tapi kalau di sini ada aja sih solarnya guys. Selalu ada solar, jarang nggak ada gitu. Oh, ini kita lariin, coba kita lariin 80 guys. Aman ya. 80. Karena muatannya kan nggak berat juga ini guys. Jadi kita bisa sambil ngebut. Karena kalau di jalur biasa kan kita kan ada kecepatan maksimal guys. Kalau di tol ini minimal 60, maksimal 80 guys ya. Tapi kalau untuk muatan berat yang nggak disarankan juga 60 kecepatan minimum, paling juga 40. Ini kita keluar tol Mabar ya, kita masuk kawasan Kim. Kalau di map ini masih sekitar 11 kiloan. 19 kilo. Jadi keluar tolnya 11 kilo. 8 kilonya kita jalur biasanya. Ya bukan keluar tol ini, pecahan. Pecahan yang kanan arah Semayang, kan nanti kita ambil yang kiri. Nah, kawasan Kim ini guys, di kawasan Kim. Dua 28 menit atau kurang lebih nanti kayak setengah jam lagi lah kita nyampe ya. Nyampe jam 12.50-an. Pas lah sampai sana pas jam setelah istirahat ya guys. Kita ambil kanan terus guys ya, soalnya di kiri nih untuk mobil lambat karena jalurnya pun cuma 2 guys. Infonya dari kawan kita, antrian banyak. Waduh. Nginep kita guys di sana guys. Kalau pakai map ini yang penting jangan salah keluar tolnya aja guys. Kalau salah keluar tol ribet. Yang penting nggak salah keluar tol. Nanti kalau kita nggak tahu ya kita di pas keluar tol bisa nanya-nanya.
Intinya jangan terlalu jadi patokan kalau maps ini ya, karena maps ini jalur tercepat dan hanya untuk mobil pribadi dia guys, rutenya ya, jalurnya gitu. Jadi kalau kita pakai truk ini harus tetap diteliti, jangan sampai kita ngasal aja ngikutin map ya kan. Ini infonya di gudang Kamat Jaya Logistik guys. Betul kan, prediksi solar sisa 4 kotak guys. Nanti paling kita pindahkan stok tangki belakang ke depannya guys, jadi biar tangki utama penuh. Jadi kalau kita nanti mau ngisi, tinggal ngisi yang tangki belakang aja. Hayu, hayu, gas, gas. Ada mobil, ada kiri. Oke. Alah. Lambat. Kalau di map ini kita diarahin lewat percut guys. Oh alah, kalau lewat percut ini wah gagal nih kalau kita ngikutin maps ini guys. Belit-belit jalannya kalau ngikutin maps. Nah. Itulah saya bilang, kalau map ini jangan jadiin patokan guys. Karena dia ngambil jalur tercepat ya kan, tadi saya bilang. Jadi kita masih lurus aja guys ya. Medan Belawan Tanjung Pura guys. Nah, nanti di depan ini ada pecahan gitu guys ya. Jadi kita ambil yang tengah. Yang kanan arah Semayang. Kita ambil yang tengah nih kalau nggak salah ya, arah Mabar, kawasan Kim. Nah, kalau yang kiri itu Tanjung Mulia. Nah, kita ambil yang mana sih lokasinya? Banyak pilihan guys. Ih. Oke guys, kita ambil yang ini ya. Ambil kiri guys. Sudah ambil kiri, kita ambil yang kanan.
Nih, ambil arah Tanjung Mulia Belawan. Nah, kita ambil yang arah Belawan ya, guys. Karena itu kan ada yang paling kiri Tanjung Mulia, kita yang Belawan. Nanti Belawan itu nanti ada namanya Mabar atau kawasan Kim, guys. Nah, kalau yang kanan ini arah Semayang Binjai. Ya, Helvetia Semayang Binjai. Kalau yang ini kiri, paling kiri Tanjung Mulia. Nah, kita ambil yang lurusnya nih, atau yang kanan, arah Belawan. Nah, sekitar jarak 2 km lagi, guys ya. 2 km lagi kita sampai keluar tol Kimabar. Pantesan merah di map ya, guys. Hanya macet. Tuh. Nah, tuh keluar Mabar 2 km ya. Macet, guys. Wih, di tol macet. Macetnya merah lagi. Udah nggak jauh, guys. Tuh keluar tol kanan. Nah, udah deket ini. Macet keluar kawasan ya, atau macet apa ini? Kita keluar kawasan ya itu, guys ya. Kita keluar kawasan, guys ya ini. Ini mobil yang mau top up etol, guys. Biasanya yang saldo-saldonya kurang. Sini aja lah. Masuk kawasan sampai semacam ini, guys ya. Oke. Macet luar biasa, apa karena jam ini ya, jam istirahat ya? Apa ini mobil? Oke. Oh, macet pas di gerbangnya doang, guys. Kalau kesini mah udah lancar loh.
Sip. Tiga kilo lagi, guys. Nah, ini di sini nanti kita nih bayar, guys. Kita bayar apa ya? Masuk kawasan 10.000. Nah, nanti nanti udah masuk kawasan ada yang minta parkiran lagi 20.000 kalau nggak salah ya. Ya. Di dalam kawasan masih minta parkiran. Kalau yang 10.000 wajar itu karena dia toll gate ya. Pintu palang pintu itu emang pintu kawasan. Tapi yang 20.000 ini, guys, entah parkiran apalah itu ya. Dalam kawasan udah bayar parkir, ada yang minta lagi parkiran. Pokoknya luar biasa lah. Dua 2,7 kilo lagi, guys. Kita sampai lokasi. Nah, ini nih, di sini kita bayar 10.000. Ribu ya, roda 8 sampai 12 10.000, guys. Kalau kontainer itu sekitar 15.000. Kalau pribadi atau minibus itu sekitar 5.000, guys, bayarnya. Jadi ada tarif-tarifnya, guys ya. Cuman ya nanti di dalam nih ada yang minta lagi 20.000. Dia ngasih karcis, cuman karcis begitu aja, cuma tulisan tau lah ya, entah uang apa itu. Uang ini itu mah biasa preman. Pokoknya dia tahu aja preman nih kalau ada mobil masuk langsung dikejar. Kalau kita udah bayar nih 10.000 masuk, dipinta lagi nanti parkirannya. Emang buat sekali masuk dia. Kalau kita udah dipinta, udah nggak dipinta lagi sama dia. Cuman itu uang larinya kemana ya kan? Nah, ini dia, guys, tiketnya. Kalau ini resmi lah ya. Kan tiketnya kawasan industri Medan. Dia jelas ada plat mobilnya, tipe truknya, masuknya gitu. Resmi lah bahasa ini ya. Nah, nanti yang satu lagi yang tiba-tiba muncul bagaikan hantu, tau nggak? Dia tidak pakai pelang, tidak pakai seragam, tiba-tiba minta uang. Mana nggak kenal lagi kan? Nggak kenal sok-sok SKSD, tau nggak? Sok kenal sok dekat tiba-tiba minta uang. Oke, guys, ya ini tinggal sebentar lagi nyampe kita, guys. Kawasan industri Medan. Mau lewat mana kita ya? Ini aja yang depan ya. Nah, ini langsung kalau yang depan. Nah,
map tuh gini guys ya, banyak pilihan dia. Banyak pilihan rutenya. Oke, sebentar lagi. Kita sampai lokasi. Kita belok kanan. Setelah belok kanan nanti kita belok kiri. .500 meter kita belok kiri guys ya. Coba kita lihat ya. Pokoknya kita buktikan ada nggak nih yang minta parkiran di dalam kawasan. Wih, mana ini ya? Kamat Jaya Logistik. Oh, itu dia ada tempat. Nah, ini dia guys, kita tinggal parkir ya. Kita tinggal cari parkiran. Oi, wis. Ning kene we, ning kene parkirnya. Bukan. Bilangin. Belum juga apa. Lagi. Udah. Ya udah. Udah. Percaya kan? Ya. Tuh kan. SPSI.
20.000 guys tuh. Baru nyampe udah ditinta aja. Oke, kita sampai guys ya. Kita finish sampai lokasi. Ini tinggal kita daftar untuk antri bongkar guys ya. Oke, terima kasih. Kita daftar dulu guys ya.